Kita tidak punya uang, Tuan Putri. Tangis ayah tunggal itu di toko kue. Wanita jutawan di belakang mereka melakukan sesuatu yang tidak disangka siapapun. Jari-jari Bima gemetar saat membuka dompetnya. Rp8.000. Harga kue itu Rp35.000. Ayah, Mentari menempelkan hidungnya ke kaca etalase. Yang itu benar-benar punya stroberi. Bima memejamkan mata. Udara tersangkut di tenggorokannya seperti pecahan kaca. Tuan Putri, kamu bilang aku boleh memilih yang mana saja yang aku mau. Suara Mentari dipenuhi dengan kegembiraan murni yang hanya dimiliki anak-anak yang belum mengenal kekecewaan. Untuk ulang tahunku. Dia berlutut di sampingnya. Lantai dingin toko kue menembus celana panjangnya yang usang. Kita tidak punya uang, Tuan Putri. Kata-kata itu merobek tenggorokannya saat keluar. Mentari menoleh ke arahnya. Mata koklatnya, identik dengan mata Rina, dipenuhi kebingungan lebih dulu, lalu pemahaman, dan kemudian yang terburuk dari semuanya, penerimaan. Bahkan yang kecil, Bima menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya diri dengan suaranya. Tidak apa-apa, ayah. Mentari menggenggam tangannya dengan jari-jari kecilnya. Kita bisa makan kue tahun depan. Sesuatu pecah di dalam dirinya. Sesuatu yang sudah retak sejak malam Rina berhenti bernapas dengan Mentari dalam pelukan perawat. Sesuatu yang selama 4 tahun terakhir hanya ditopang oleh kebanggaan dan tekad murni. Ayah minta maaf sekali. Kata-katanya keluar terputus-putus. Ayah benar-benar minta maaf. Di belakang mereka seseorang menarik napas tajam. Bima bahkan tidak menoleh. Rasa malu membakar lehernya, telinganya, seluruh dadanya. Ada pelanggan lain, orang-orang yang memang mampu membayar Rp35.000 untuk kue tanpa gemetar. Permisi. Suara itu feminin, terpelajar, jenis suara yang tidak pernah harus memohon apapun. Bima berdiri perlahan, menjaga Mentari di belakangnya secara naluriah. Wanita itu adalah segalanya yang bukan dirinya. Setelan jas abu-abu yang mungkin harganya lebih dari 3 bulan gajinya. Rambut sempurna disanggul rapi, riasan tanpa cela meskipun sudah pukul 6 sore, dan mata lelah. Begitu lelah sehingga Bima hampir melupakan rasa malunya sendiri. Saya ambil kue itu, katanya. Menunjuk kue stroberi, dan apapun yang diinginkan si kecil lainnya. Tidak, kata itu keluar lebih keras dari yang dia maksudkan. Terima kasih, tapi tidak. Dia berkedip terkejut. Bima berbalik untuk menghadap putrinya. Pilih 2 kue kecil lainnya. Yang mana saja yang kamu mau, Pak. Sungguh, itu tidak perlu. 2 kue kecil, Mentari. Sekarang anak itu menatap bolak-balik di antara mereka. Bingung tetapi penuh harapan, dia menunjuk 2 sus coklat di etalase bawah. Yang itu. Wanita itu sudah memegang kartu hitamnya di tangan. Bima bahkan tidak tahu kartu hitam ada di luar film. Tolong bungkus semuanya, katanya kepada karyawan yang menatap dengan mulut terbuka. Nyonya, saya tidak bisa menerima. Kalau begitu, jangan terima. Kata-katanya terdengar tajam, hampir marah. Anggap saja hadiah untuknya, bukan untuk Anda. Karyawan itu mulai mengemas kue besar dalam kotak khusus. Sus coklat dalam kantong putih dengan pita emas. Bima mengepalkan tangan. Penghinaan terasa panas seperti asam. Saya akan membayarnya sesuka Anda. Setiap rupiahnya. Sempurna. Dia menggesek kartunya, tanpa menatapnya. Selamat ulang tahun, sayang. Mentari memeluk kakinya tanpa peringatan. Terima kasih, Ibu Peri. Untuk pertama kalinya, wanita itu tersenyum. Itu adalah senyuman kecil, retak di tepinya, tetapi nyata. Sama-sama, Tuan Putri. Karyawan itu menyerahkan kotak itu kepada Bima. Beratnya lebih dari harga dirinya. Lebih dari rasa malunya, lebih dari segala yang tidak bisa dia berikan kepada putrinya. Ayo pergi Mentari, sampai jumpa Ibu Peri. Di luar, sore bulan Desember terasa dingin. Lampu-lampu Natal sudah mulai bersinar di jalanan Jakarta. Bima berjalan 3 blok sebelum bisa bernapas lagi. Dia berhenti di sudut, memeluk kotak itu di dadanya. Mentari melompat di sampingnya, menyanyikan sesuatu tentang Peri dan kue. Dia membuka ponselnya dengan tangan gemetar. Dia mencari toko kue bintang Jakarta dan menemukan foto-foto interiornya. Dia memperbesar satu foto di mana karyawan itu terlihat di belakang meja. Dia menulis pesan. Wanita yang membayar kue barusan, apakah Anda mengenalnya? Saya perlu mengembalikan uangnya. Jawaban datang dalam hitungan detik. Nona Sanjaya adalah pelanggan tetap. Saya tidak bisa memberikan informasi pribadi. Maaf, Sanjaya. Bima mencari Sanjaya Jakarta di internet. Ribuan hasil. Tapi yang pertama membuatnya terhenti. Karina Sanjaya, CEO kelompok Sanjaya, meresmikan proyek perumahan baru di Kebayoran Baru.
Foto itu menunjukkan wanita yang sama berdiri di depan sebuah gedung modern, tersenyum ke kamera dengan senyum retak yang sama. CEO, jutawan, tidak terjangkau. Ayah, mengapa kamu menangis? Dia menyeka matanya dengan cepat. Aku tidak menangis, Tuan Putri. Ini angin. Tetapi keduanya tahu itu bohong. Malam itu, setelah menidurkan Mentari, Bima menatap kotak kue di dapur kecilnya. Rp35.000 ditambah sus coklat, mungkin Rp40.000. Dia mengeluarkan amplop tempat dia menyimpan tabungannya. Rp8. Yo, 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 yang kusut. Itu akan memakan waktu berbulan-bulan, mungkin setahun, tetapi dia akan membayar setiap rupiahnya. Karena Bima Flores tidak menerima amal, bahkan dari Ibu Peri jutawan, dengan mata yang sama sedihnya dengan matanya. 3 kilometer jauhnya, di sebuah rumah mewah di Pondok Indah, Karina Sanjaya menuang gelas anggur ketiganya. Ponselnya terus berdering. Danu, ibunya, Adrian lagi, dia mengabaikan semuanya. Dalam benaknya, dia masih melihat pria itu berlutut, membisikkan kepada putrinya dengan suara serak, "Kita tidak punya uang, Tuan Putri." Dan cara anak itu menerima, tanpa tantrum, tanpa air mata, hanya, "Tidak apa-apa, ayah." Berapa kali mereka harus mengatakan tidak kepada si kecil itu, sehingga dia menerima kekecewaan dengan keanggunan seperti itu. Karina memejamkan mata. Besok dia ada rapat dewan pukul 8, makan malam keluarga wajib pukul 7. Adrian mungkin akan muncul dengan bunga dan permintaan maaf yang tidak berarti apa-apa. Semuanya terencana sempurna, semuanya kosong sempurna. Dia membuka matanya dan menatap bayangannya di jendela besar. Riasan sempurna, rambut sempurna, hidup sempurna. Begitu sempurna sehingga dia tidak bisa mengingat kapan terakhir kali seseorang memeluknya tanpa menginginkan imbalan. "Terima kasih, Ibu Peri." Suara anak itu bergema di ingatannya. Karina menyesap anggur lagi dan tahu bahwa dia tidak akan bisa melupakan mata koklat yang penuh rasa terima kasih itu, atau mata ayahnya yang penuh rasa malu dan harga diri yang hancur, atau cara dadanya sendiri terasa kurang kosong selama tepat 30 detik. Bab 2. Utang dan keputusan. Ibu Karina menyesuaikan kalung mutiara di lehernya tanpa menatap matanya. Gaun itu membuatmu terlihat tua, tidak punya sesuatu yang lebih menarik. Malam Natal, 24 Desember. Dan dia sudah mendapat 3 kritik dalam 5 menit pertama. "Gaun ini baik-baik saja, Bu, kalau Ibu bilang begitu." Ibunya menjauh untuk mengawasi para pelayan, meninggalkan jejak parfum mahal dan ketidaksetujuan. Rumah mewah Sanjaya bersinar dengan dekorasi Natal yang harganya lebih dari mobil rata-rata. Lampu putih dan emas, pohon 4 meter diimpor dari luar negeri, sampahnya Prancis mengalir seperti air. Dan Karina tidak pernah merasa lebih sendirian dalam hidupnya. "Sepupu favoritku." Danu muncul di sampingnya dengan 2 gelas. "Kamu terlihat seperti membutuhkan ini. Aku butuh 5 seperti ini. Malam yang buruk, hidup yang buruk." Dia tertawa, tetapi matanya menunjukkan kekhawatiran. "Masih berpikir untuk menolak merger dengan kontraktor Dominguez?" "Bukan saatnya, Danu. Justru saatnya." Ibu terus menekan. Dewan menekan. Dan Adrian. "Tidak." Karina meletakkan gelasnya terlalu keras. "Kita tidak akan membicarakan Adrian di malam Natal. Dia ada di sini." Perutnya mencelos. "Apa? Ibu mengundangnya. Dia di teras. Tentu saja dia melakukannya. Tentu saja." Karina berjalan menuju teras sebelum Danu bisa menghentikannya. Udara dingin bulan Desember menerpa wajahnya seperti tamparan. Adrian bersandar di pagar melihat lampu-lampu Jakarta. Tampan seperti biasa, palsu seperti biasa. "Karina." Dia berbalik dengan senyum yang dulu melelehkannya. "Selamat Natal." "Apa yang kamu lakukan di sini? Ibumu mengundangku." Dia mendekat perlahan. "Aku ingin melihatmu. Kamu harus pergi. Sudah 2 tahun. Berapa lama lagi kamu akan menghukumku?" Tawa Karina terdengar serak. "Menghukummu, Adrian? Kamu meninggalkanku. Aku membuat kesalahan. Kamu pergi karena kamu tidak tahan dengan obsesiku terhadap kendali. Karena kamu ingin mengubahku menjadi trofi." Itu benar. Adrian tidak pernah tahu tentang masalah kesuburan. Mereka tidak pernah sejauh itu. Dia telah meninggalkannya ketika dia menolak untuk melepaskan kariernya, untuk fokus pada keluarga, menurut kata-katanya. "Aku sudah berubah. Kamu belum." Karina menjauh. "Dan bahkan jika kamu sudah berubah, aku juga sudah berubah. Aku bukan lagi wanita yang menoleransi kebutuhanmu untuk mengendalikan setiap aspek hidupku. Merger akan baik untuk kedua keluarga." Itu dia.
kebenaran di balik senyuman itu. Pergilah, Adrian, dan beritahu ibuku untuk berhenti menggunakan Natal untuk manuver bisnisnya. Di dalam. Makan malam berlalu dalam percakapan dangkal dan senyuman palsu. Sepupu berbicara tentang investasi, paman mendiskusikan politik. Ibunya bertanya kepada setiap wanita lajang kapan mereka berencana menikah. Karina melarikan diri ke kamar mandi pukul 10, mengunci diri dan mengeluarkan ponselnya. Instagram menyambutnya dengan foto-foto teman memeluk anak-anak mereka. Facebook menunjukkan keluarga bahagia di samping pohon Natal, sederhana tetapi penuh cinta. Sesuatu mencengkeram dadanya. 2 tahun lalu, dokter mengatakan kepadanya, sindrom ovarium polikistik. Tidak mustahil untuk hamil, tetapi akan sulit, sangat sulit. Adrian tidak pernah tahu. Dia sudah pergi saat itu. Frustrasi karena Karina tidak cocok dengan cetakan istri penurutnya yang sempurna. Tetapi Karina tahu, dan setiap foto bayi adalah pengingat akan sesuatu yang mungkin tidak akan pernah dia miliki. Dia menyeka air matanya sebelum merusak riasannya. Dia kembali ke pesta, tersenyum, bersulang, berpura-pura. Pada tengah malam, ketika semua orang berpelukan dan mengucapkan Selamat Natal, Karina sudah berada di kamarnya menatap langit-langit. Bertanya-tanya kapan tepatnya hidupnya menjadi begitu kosong. Dia tidak bisa berhenti memikirkan gadis kecil di toko kue, tentang pelukannya yang spontan, tentang kegembiraan murninya. Terima kasih Ibu Peri. Dia memejamkan mata dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia berharap menjadi orang lain. Bima terbangun oleh suara mentari melompat di tempat tidurnya. Ayah, ini ulang tahunku. Aku 4. 25 Desember. Hari dia memenangkan mentari dan kehilangan Rina. Dia memeluknya erat, menghirup aroma sampo stroberinya. Selamat ulang tahun Tuan Putri. Kita akan makan kue setelah sarapan dan setelah Tante Santi dan tetangga datang. Apartemen 2 kamarnya di Tebet bukanlah rumah mewah, tetapi pagi itu dipenuhi cinta. Santi tiba pukul 11 dengan risoles yang baru dibuat dan dahi berkerut. Bagaimana kamu mendapatkan kue ini? Bisiknya sementara mentari bermain dengan pita kotak. Seorang wanita membayarnya di toko kue. Wanita mana? Orang asing. Bima menghindari tatapannya. Aku akan mengembalikan uangnya. Bima, jangan. Santi, aku tidak akan membahas ini. Aku tidak menerima amal. Adiknya menghela napas, tetapi tidak memaksa. Pukul 1, para tetangga tiba. Pak Haris dan istrinya membawa balon. Ibu-ibu komplek membuat puding. Putra remaja Pak RT menyambungkan speakernya dan memutar musik anak-anak. Itu kacau. Berisik. Sempurna. Mentari meniup 4 lilinnya dengan mata tertutup, membuat permintaan yang tidak dia bagikan. Kue itu selezat kelihatannya. 3 lapisan sempurna, stroberi segar, krim lembut. Bima memakan potongannya dan merasakan rasa malu di setiap gigitan. Malam itu, setelah menidurkan mentari dikelilingi oleh hadiah sederhananya, dia duduk dengan laptop lamanya, Karina Sanjaya, CEO menghasilkan ratusan hasil. Kelompok Sanjaya, pengembangan properti, proyek perumahan sosial, 34 tahun. Lajang. Pewaris kekayaan yang bahkan tidak bisa Bima pahami, dan mata lelah itu yang tidak cocok dengan foto profesional manapun. Dia menemukan alamat kantor pusat, Menara Sanjaya, lantai 15. Dia menghitung uangnya yang kusut. Rp8.000 adalah sesuatu. Dia menulis catatan di atas kertas. Cicilan pertama. Saya membayar utang saya. Bima Flores. Dia memasukkannya ke dalam amplop bersama uang itu. Santi benar. Tidak mungkin membayar seseorang seperti itu. Dia mungkin sudah melupakan insiden itu, tetapi Bima tidak bisa lupa. Dia tidak bisa lupa bahwa putrinya harus melepaskan kue ulang tahunnya karena ayahnya adalah orang gagal. Dia tidak bisa lupa bahwa orang asing harus turun tangan untuk memberikan. Mentari apa yang tidak bisa dia berikan, dan dia jelas tidak bisa melupakan mata sedih itu yang menatapnya seolah-olah dia mengerti persis bagaimana rasanya hancur di dalam. 26 Desember. Karina tiba di kantor pukul 7 pagi, bersyukur bisa melarikan diri dari rumah keluarga. Asistennya, Dania, muncul pukul 9 dengan kopi dan ekspresi aneh. Ini datang untuk Anda. Ditinggalkan oleh seorang pria pagi ini di resepsionis. Dia mengulurkan amplop putih kusut. Karina membukanya. Rp8.000 dalam uang kertas usang jatuh di mejanya dan catatan tulisan tangan dengan tulisan padat. Cicilan pertama. Saya membayar utang saya. Bima Flores. Dia menatap uang itu seolah-olah itu granat. Nona Sanjaya, Anda baik-baik saja? Ya,
Suaranya terdengar aneh bahkan untuk dirinya sendiri. Pria yang meninggalkannya. Bagaimana dia? Tinggi, sekitar pertengahan 30-an, pakaian kerja, terlihat gugup. Dia menanyakan Anda, tetapi saya bilang dia perlu janji. Bima Flores, pria dari toko kue. Dia telah mencari tahu siapa dia. Dia datang jauh-jauh ke menara korporatnya. Dia telah meninggalkan Rp8.000 yang mungkin tidak mampu dia hilangkan. Cicilan pertama. Karina merasakan sesuatu bergerak di dadanya, sesuatu yang telah tertidur selama bertahun-tahun. Dia mengambil uang dan catatan itu, menyimpannya di tasnya. Dania, saya perlu Anda menyelidiki sesuatu untuk saya. Ya, Nona. Cari seorang pria bernama Bima Flores. Mungkin bekerja di daerah Tebet atau sekitarnya. Punya anak perempuan usia 4 tahun. Dania mencatat tanpa bertanya. Karina bersandar di kursinya, menatap kota melalui jendela besar. Seorang pria yang lebih memilih berutang daripada menerima bantuan. Seorang ayah yang jelas akan menempatkan putrinya di atas harga dirinya. Tetapi yang harga dirinya adalah satu-satunya yang tersisa. Dia tersenyum untuk kedua kalinya dalam 3 hari dan mulai merencanakan sesuatu yang sama sekali tidak rasional. Bab 3. Bengkel. Karina memarkir BMW-nya di depan bengkel dan segera tahu bahwa dia membuat kesalahan. Plang nama bertuliskan Bengkel Haris Jaya dalam cat yang terkelupas. Ada 3 mobil dibongkar di halaman, dan Bima Flores ada di bawah salah satunya, hanya kakinya yang terlihat. Dia keluar dari mobil, sepatu haknya bergema di beton, kaki-kaki di bawah mobil berhenti. Kemudian gembok berputar dan Bima keluar dari bawah kendaraan. Ada oli di pipinya, kaosnya kotor, dan dia menatapnya seolah-olah dia adalah penampakan. Nona Sanjaya, kita perlu bicara. Dia berdiri perlahan, menyeka tangannya di kain lap yang hanya membuatnya lebih kotor. Tentang apa? Karina mengeluarkan amplop dari tasnya dan menunjukkannya. Tentang ini. Anda tidak bisa membayar saya bisa dan akan melakukannya. Itu 8.000. Kue itu harganya 40.000 dengan sus koklat. Kalau begitu saya akan mencicil 5 kali lagi. Tekad dalam suaranya benar-benar melucutinya. Dan kemudian apa? Anda akan kelaparan untuk membayar saya demi sepotong kue. Itu bukan masalah Anda. Itu menjadi masalah saya ketika saya tahu putri Anda lebih membutuhkan uang itu daripada saya. Bima melangkah maju. Ada sesuatu yang berbahaya di matanya. Anda tidak tahu apa-apa tentang putri saya atau tentang saya. Saya tahu Anda memiliki terlalu banyak harga diri untuk kebaikan Anda sendiri, dan Anda memiliki terlalu banyak uang untuk memahami apa arti harga diri. Pukulan itu langsung. Karina merasakan sengatan itu. Saya salah. Dia mengangkat tangannya. Saya pikir saya melakukan sesuatu yang baik. Jelas saya salah. Dia berbalik untuk pergi, amarah membakar tenggorokannya. Tunggu. Dia berhenti, tetapi tidak berbalik. Maaf. Suara Bima terdengar lebih lembut. Itu tidak pada tempatnya. Anda benar. Karina berbalik. Saya tidak mengerti. Saya tidak tahu bagaimana rasanya tidak bisa memberikan apa yang dibutuhkan seseorang yang Anda cintai. Sesuatu berubah dalam ekspresinya. Kalau begitu, kembalikan uangnya. Saya tidak bisa. Mengapa tidak? Karena ketika dia melihatnya berlutut di samping putrinya, sesuatu di dadanya yang kosong telah terbangun. Karena dia sudah 2 hari tidak bisa berhenti memikirkan mereka. Karena amplop kusut itu membuatnya merasakan sesuatu yang nyata untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Karena itu adalah hadiah, katanya sebagai gantinya. Dan hadiah tidak dikembalikan. Kalau begitu saya tidak bisa menerimanya. Mereka berada di jalan buntu. Karina bisa melihatnya dari cara Bima mengatupkan rahangnya. Keras kepala, bangga, mustahil. Sebuah ide melintas di benaknya. Absurd, sempurna. Baiklah, dia menunjuk BMW-nya. Mobil saya mengeluarkan suara aneh. Periksa. Tagih tarif normal Anda, dan kita akan anggap kue itu sebagai uang muka. Itu adalah kebohongan terang-terangan. Mobilnya baik-baik saja. Bima menatapnya dengan curiga. Suara aneh apa? Suara saat saya menginjak gas, seperti dengungan. Dengungan atau siulan? Saya tidak yakin. Karina terkejut betapa buruknya dia berbohong. Anda bisa memeriksanya atau tidak? Bima berjalan mengelilingi BMW. Jelas mencari tanda-tanda masalah. Kapan suara itu mulai? Beberapa hari yang lalu. Dan Anda tidak membawanya ke dealer? Saya lebih suka bengkel kecil, lebih personal. Itu setidaknya benar. Ya, sekarang benar. Bima menyilangkan tangan. Anda tahu mobil Anda sempurna kan? Apakah Anda akan memeriksanya, atau Anda akan terus menginterogasi saya?
Kilatan geli melintas di wajahnya. Hampir tidak terlihat. Baiklah, tarif saya Rp20.000 per jam untuk diagnosis. Sempurna. Mungkin butuh setidaknya 2 jam juga. Sempurna. Karina mengeluarkan dompetnya. Terima transfer, tunai. Kalau begitu saya akan kembali dengan uang tunai. Bima membuka mulutnya untuk memprotes, tetapi teriakan anak-anak memotongnya. Ayah. Mentari muncul berlari dari pintu belakang. Dia berhenti mendadak saat melihat Karina, Ibu Peri, dan sebelum ada yang bisa bereaksi, dia melompat memeluk kaki Karina. Dampaknya hampir menjatuhkannya. Karina menstabilkan diri, melihat ke bawah pada anak dengan rambut acak-acakan dan senyum lebar. Halo, Mentari. Kamu datang berkunjung? Aku datang agar ayahmu memeriksa mobilku. Aku boleh bantu? Aku penolong yang sangat baik. Bima mendekat dengan cepat. Mentari, Nona Sanjaya sibuk. Karina, dia mengoreksi tanpa berpikir. Dan aku sama sekali tidak sibuk. Sungguh, mata Mentari bersinar. Sungguh, Bima tampak terjebak antara harga diri dan putrinya. Karina hampir merasa kasihan padanya. Hampir. Aku harus mengambil suku cadang untuk memeriksa mobil Anda, katanya akhirnya. Akan memakan waktu 1 jam. Sempurna. Mentari dan aku bisa lebih mengenal. Ekspresi Bima adalah penderitaan murni, tetapi dia mengangguk dan menghilang menuju jalan. Mentari menggenggam tangan Karina dengan keyakinan mutlak. Ayo, aku akan menunjukkan gambarku. Dia membawanya ke kantor kecil. Di bagian belakang bengkel ada meja tua, sofa usang, dan gambar ditempel di semua dinding. Ini ayahku, dia menunjuk gambar tongkat. Dan ini aku, dan ini ibuku. Tapi dia ada di surga sekarang. Karina merasakan dadanya tercekat. Aku turut berduka, Mentari. Tidak apa-apa, ayah bilang dia menjagaku dari atas. Dia menunjuk gambar lain. Lihat bintang-bintang itu matanya. Ya Tuhan, anak ini akan menghancurkan hatinya. Itu indah. Kamu mau menggambar denganku? Aku tidak pandai menggambar. Aku akan mengajarimu. Selama 1 jam berikutnya, Karina Sanjaya, CEO kelompok Sanjaya, duduk di lantai bengkel yang berdebu dan menggambar bunga miring. Sementara seorang anak berusia 4 tahun dengan sabar menjelaskan kepadanya bagaimana cara membuat kelopak lebih baik, dan dia tidak dapat mengingat kapan terakhir kali dia begitu bahagia. Bima kembali 90 menit kemudian dan menemukan putrinya tertidur di sofa, meringkuk di samping Karina yang membacakan buku dengan suara rendah. Dia berhenti di pintu, tidak bisa bergerak. Rina dulu melakukan itu, membacakan untuk Mentari sampai dia tertidur. Karina mendongak dan mata mereka bertemu. Dia meletakkan jari di bibirnya. Dengan hati-hati dia menyelinap dari sofa dan keluar dari kantor tanpa membangunkan Mentari. Dia tertidur 10 menit yang lalu, bisiknya. Saya tidak ingin memindahkannya, terima kasih, untuk... Bima tidak tahu bagaimana mengakhiri kalimat itu. Untuk tinggal dengannya, itu suatu kesenangan. Dia luar biasa, dia memang begitu. Mereka berdiri di lorong sempit, terlalu dekat. Udara tiba-tiba terlalu tebal. Saya memeriksa mobil Anda. Bima berdeham. Sama sekali tidak ada yang salah. Syukurlah. Tapi saya mengganti oli Anda, dan saya memeriksa rem. Rem baik-baik saja, tetapi akan segera aus. Berapa utang saya? 15.000 untuk waktu dan oli. Karina mengulurkan 20.000 tunai. Ambil kembaliannya. Saya tidak butuh tip. Kalau begitu anggap saja pembayaran di muka untuk saat Anda membutuhkan rem. Bima mengambil uang itu, jari-jarinya menyentuh jari Karina selama sedetik. Listrik murni dan sederhana. Keduanya mundur seolah terbakar. Saya harus pergi. Karina mencari kunci mobilnya dengan tangan gemetar. Ya, mungkin. Tapi tak satu pun bergerak. Nona Sanjaya. Karina. Karina. Namanya dalam suara Bima terdengar berbeda. Intim. Mengapa Anda benar-benar melakukan ini? Dia bisa saja berbohong. Dia seharusnya berbohong. Karena ketika saya melihat Anda di toko kue, itu adalah pertama kalinya dalam beberapa bulan saya merasakan sesuatu selain kekosongan. Pengakuan itu menggantung di antara mereka. Saya tidak tahu harus berbuat apa dengan itu, kata Bima akhirnya. Saya juga tidak. Mereka saling menatap untuk waktu yang lama. Kemudian Karina memaksa dirinya untuk berjalan menuju mobilnya. Karina, dia berhenti. Mobil saya mungkin akan membutuhkan rotasi ban segera. Dia berbalik. Bima memiliki tangan di saku, mencoba terlihat santai dan gagal total. Seberapa cepat? Seminggu, mungkin 2. Senyum perlahan menyebar di wajahnya. Kalau begitu, saya kira saya harus kembali. Saya kira begitu.
Dia mengemudi pulang dengan jantung berdebar terlalu cepat, dan kepastian yang tumbuh bahwa dia baru saja mengubah seluruh arah hidupnya dan dia tidak peduli sedikit pun. 31 Desember, Tahun Baru. Karina telah menolak 5 undangan pesta. Dia berada di apartemennya sendirian ketika ponselnya bergetar. Punya rencana malam ini? Mentari dan aku akan melihat kembang api dari atap bengkel. Tidak mewah. Bima menjawab sebelum bisa berpikir lebih baik. Aku akan ke sana. 1 jam kemudian dia berada di atap bengkel Haris Jaya. Duduk di kursi plastik, berbagi pizza dingin dengan seorang mekanik dan putrinya. Lampu-lampu Jakarta terbentang di depan mereka seperti lautan bintang. Mentari tertidur di pangkuan Bima pukul 11. Karina dan dia tetap diam menunggu tengah malam. Ketika kembang api pertama meletus, dia merasakan tangannya menyentuh tangannya di sandaran tangan. Kali ini tak satu pun menjauh, dan Karina tahu dia tersesat. Sepenuhnya, tidak dapat ditarik kembali tersesat. Bab 4. Menyeberangi dunia. Januari datang dengan panas dan rutinitas baru yang Karina tidak tahu dia butuhkan. Senin dia muncul di bengkel dengan risoles untuk makan siang. Anda tidak harus melakukan ini. Bima menerima tas itu. Saya tahu, saya ingin. Mereka makan duduk di kap mobil, berbicara tentang tidak ada dan segalanya. Dia bercerita tentang pelanggan yang bersikeras mobilnya berhantu. Dia bercerita tentang rapat dewan di mana saudaranya hampir menumpahkan kopi ke investor utama. Mentari menyela mereka setiap 5 menit dengan pertanyaan yang mustahil. Mengapa langit biru? Bisakah anjing melihat warna? Kapan kamu kembali, Rina? Karena sekarang hanya Rina. Nona telah menghilang di antara gambar dan risoles. Rabu, Karina kembali dengan mobilnya. Saya pikir itu butuh sesuatu, katanya samar-samar. Bima tersenyum tipis. Sesuatu yang spesifik? Anda mekaniknya, kejutkan saya. Dia mengajarinya cara memeriksa oli. Tangannya membimbingnya, menunjukkan padanya di mana harus memasukkan tongkat. Begini, lihat, levelnya bagus. Karina tidak melihat apa-apa, kecuali cara lengan Bima melingkari dirinya, kehangatan dadanya di punggungnya, aroma sabun dan oli mesin. Karina? Apa? Saya bertanya apakah Anda mengerti? Ya, sepenuhnya. Oli, tongkat. Mengerti. Bima tertawa pelan. Anda tidak mendengarkan apapun yang saya katakan. Pembelaan saya. Sangat sulit untuk berkonsentrasi saat Anda begitu dekat. Kata-kata itu keluar sebelum dia bisa menghentikannya. Bima tetap diam, kemudian perlahan dia menjauh. Saya akan memeriksa ban Anda. Dia menghilang di bawah mobil begitu cepat sehingga Karina bertanya-tanya apakah dia membayangkan semuanya. Jumat. Dia datang dengan kue-kue kecil dari toko kue yang sama tempat mereka bertemu. Apakah Anda mencoba merusak anggaran makan saya? Tanya Bima, tetapi dia sudah membuka kotak itu. Saya mencoba mengucapkan terima kasih atas pelajaran mekanik yang jelas tidak Anda pelajari. Saya murid yang mengerikan, yang terburuk. Mata mereka bertemu. Sesuatu berderak di udara di antara mereka. Mentari memecahkan momen itu dengan meraih kue kecil. Yang ini yang aku pilih hari itu, sus koklat. Aku ingat, kata Karina lembut. Bima menatapnya seolah-olah dia baru saja mengungkapkan sesuatu yang penting. Mungkin dia memang begitu. Sabtu sore, Karina muncul di bengkel dengan undangan tercetak di atas kertas mahal. Saya butuh Anda menemani saya ke sebuah acara. Bima mendongak dari pekerjaannya, skeptis. Acara apa? Peresmian proyek perumahan sosial. Itu penting bagi saya. Dia berhenti. Dan saya tidak ingin pergi sendirian. Saya tidak punya pakaian untuk hal semacam itu. Itu bukan gala, itu di luar ruangan. Datang saja, kumohon. Kerentanan dalam suaranya menghentikannya. Saya boleh bawa Mentari? Tentu saja. Minggu, Bima berdiri di depan lemarinya menatap satu-satunya kemeja resminya. Santi muncul di pintu. Kamu akan memberitahuku apa yang terjadi dengan jutawan itu? Tidak ada yang terjadi, San. Aku sudah melihatmu tersenyum lebih banyak dalam 2 minggu terakhir daripada 2 tahun terakhir. Dia mengenakan kemejanya tanpa menjawab. Hati-hati, suara Santi melembut. Mentari sudah mulai terikat. Apa yang terjadi ketika Karina bosan bermain amal? Ini bukan amal. Kalau begitu, apa? Bima tidak punya jawaban. Proyek itu ada di Cawang. Bangunan baru, bersih, dirancang dengan ruang hijau dan area umum. Karina menyambut mereka dengan mengenakan celana panjang dan blus sederhana, tanpa hak, tanpa riasan berlebihan, lebih nyata dari sebelumnya. Tiba, Mentari berlari ke arahnya segera. Karina mengangkatnya tanpa berpikir. Rina, kamu membangun semua rumah ini.
Perusahaanku membantu, tetapi banyak orang bekerja bersama. Bima memperhatikan Karina berbicara dengan keluarga yang akan menerima rumah. Dia tahu nama mereka, bertanya tentang anak-anak mereka, benar-benar mendengarkan ketika mereka menceritakan kisah mereka. Ini berbeda dari wanita di toko kue, berbeda dari CEO di foto internet. Ini adalah Karina tanpa baju besi. Luar biasa apa yang Anda lakukan di sini, katanya ketika mereka menjauh sebentar. Dia mengangkat bahu, tidak nyaman dengan pujian itu. Ini satu-satunya hal yang saya lakukan yang benar-benar penting. Sisanya hanyalah angka dan rapat. Mengapa Anda melakukannya? Karena keluarga saya membangun kelompok Sanjaya, dan meninggalkannya terasa seperti mengkhianati mereka. Bahkan jika Anda mengkhianati diri sendiri. Karina menatapnya terkejut, lalu tersenyum sedih. Terutama saat itu. Selama acara, Bima memperhatikan tatapan, bisikan, cara orang menilai pakaiannya yang dipinjam, sepatunya yang usang. Seorang pria berjas mahal mendekati Karina Sanjaya. Saya tidak tahu Anda akan membawa tamu pribadi. Penghinaan dalam suaranya hampir tidak terselubung. Hartono, ini Bima Flores dan putrinya Mentari. Bima, ini Hartono dari Dewan. Senang bertemu. Bima mengulurkan tangan. Hartono menjabatnya sebentar, seolah-olah dia bisa tertular kemiskinan. Ketika dia pergi, Karina menyentuh lengan Bima. Maaf, dia idiot. Aku sudah terbiasa. Seharusnya tidak begitu. Kelembutan dalam suaranya menembus dadanya. Malam itu, setelah mengantar Bima yang diam dan Mentari yang tertidur ke rumah, Karina begadang di kantornya di bengkel. Dia muncul dengan 2 bir pukul 10. Mentari sudah tidur di atas, katanya sambil menawarkan satu. Aku pikir kamu mungkin membutuhkan ini setelah berurusan dengan orang-orangmu sepanjang hari. Mereka bukan orang-orangku. Dia menerima bir itu. Itu masalahnya. Mereka duduk di sofa usang. Keheningan itu nyaman. Sekarang, bolehkah aku menanyakan sesuatu yang pribadi? Bima memecahkan keheningan. Silakan. Mengapa kamu sendirian? Maksudku, kamu cantik, sukses, jelas orang baik. Di mana semua pelamarnya? Karina tertawa tanpa humor. Mereka pergi ketika mereka menemukan aku datang dengan komplikasi. Komplikasi macam apa? Dia memutar botol di tangannya. 2 tahun lalu aku didiagnosis sindrom ovarium polikistik. Itu tidak berarti aku tidak bisa punya anak, tetapi sulit, sangat sulit. Bima menunggu dalam diam. Mantan pacar terakhirku, Adrian, pergi sebelum aku memberitahunya, tetapi yang lain. Dia menelan ludah. Ternyata, pria yang ingin menikahi seorang Sanjaya juga ingin ahli waris yang terjamin. Mereka idiot sialan. Kegarangan dalam suaranya membuatnya mendongak. Kamu serius? Sepenuhnya. Dia membungkuk ke depan. Karina, kamu bernilai 1000 kali lipat dari bayi manapun yang mungkin atau tidak kamu miliki. Dan siapapun yang tidak melihat itu adalah pengecut yang tidak pantas untukmu. Sesuatu pecah di dadanya. Air mata datang tanpa izin. Tidak ada yang pernah mengatakan itu padaku sebelumnya. Bima bergerak mendekat, menyeka air matanya dengan ibu jarinya. Maka, jelas, kamu telah dikelilingi oleh orang yang salah. Dan kamu dikelilingi oleh orang yang benar, bisiknya. Mentari beruntung memilikimu. Dia tertawa getir. Aku tidak merasa seperti ayah yang baik sebagian besar waktu. Aku merasa seperti kegagalan terus-menerus. Kamu adalah ayah terbaik yang pernah aku kenal. Kamu hampir tidak bisa memberinya apa yang dia butuhkan. Kamu memberinya semua yang dia butuhkan. Cinta, keamanan, ayah yang menempatkannya di tempat pertama. Karina menyentuh pipinya. Itu bernilai lebih dari kue mahal manapun. Bima menutupi tangannya dengan tangannya. Aku takut suatu hari nanti itu tidak cukup, bahwa dia akan tumbuh dan menyadari semua yang tidak bisa aku berikan padanya. Dia akan tumbuh dan menyadari bahwa dia memiliki seseorang yang mencintainya lebih dari apapun di dunia. Wajah mereka berjarak beberapa sentimeter. Udara bergetar dengan kemungkinan. Karina, cium aku. Dia melakukannya dengan lembut pada awalnya, ragu-ragu, seolah-olah dia adalah sesuatu yang berharga yang bisa pecah, lalu lebih dalam. Tahun-tahun kesendirian dan rasa sakit meleleh di antara bibir mereka. Ketika mereka berpisah, keduanya gemetar. Ini ide yang buruk, kata Bima, dahinya di dahinya. Yang terburuk, kita dari dunia yang sama sekali berbeda. Sama sekali, tapi aku tidak ingin berhenti. Aku juga tidak. Mereka berciuman lagi dan lagi sampai dunia luar berhenti ada. Keesokan paginya, Santi menemukan Bima sedang menyiapkan sarapan dengan senyum bodoh. Oh, tidak. Apa?
Kamu tidur dengannya? Tidak. Bima hampir menjatuhkan kopi. Kami hanya berciuman. Lebih buruk lagi. Sekarang kamu punya perasaan. Santi, dengarkan aku. Dia berdiri di depannya. Dia luar biasa, aku melihatnya. Tetapi kalian hidup di planet yang berbeda. Apa yang terjadi ketika keluarganya tahu? Ketika pers menemukan kalian? Ketika Mentari menjadi begitu terikat sehingga kehilangannya akan menghancurkan putri kita. Aku sudah memikirkan semua itu dan aku tidak punya jawaban, aku Bima. Aku hanya tahu bahwa ketika aku bersamanya aku merasa utuh untuk pertama kalinya sejak Rina meninggal. Santi menghela napas. Berhati-hatilah, bukan hanya untuk dirimu, untuk Mentari, tetapi sudah terlambat untuk kehati-hatian. Bima sudah jatuh cinta, dan dia tidak tahu bagaimana ini akan berakhir. Bab 5. Skandal. Danu masuk ke kantor Karina tanpa mengetuk. Kita harus bicara. Dia bahkan tidak mendongak dari laptopnya. Selamat pagi untukmu juga. Itu benar. Dia melemparkan folder ke mejanya. Kamu berkencan dengan seorang mekanik. Karina membeku. Kamu membuatku menyelidiki. Keluarga berhak tahu. Keluarga, ulangnya perlahan. Atau ibu memaksamu. Itu tidak penting. Danu membungkuk di atas meja. Karina, pria ini jelas mengambil keuntungan darimu. Kamu tidak mengenalnya. Aku tahu cukup, ayah tunggal, menghasilkan gaji minimum, bertemu denganmu di toko kue dan tiba-tiba kalian menghabiskan seluruh waktu bersama. Kemarahan naik di tulang punggungnya. Keluar dari kantorku. Ibu ingin bertemu denganmu malam ini. Makan malam keluarga wajib. Katakan padanya aku sibuk. Itu bukan permintaan. Pintu tertutup dengan suara keras yang membuat jendela bergetar. Karina bersandar di kursinya, jantung berdebar terlalu cepat. Ponselnya bergetar. Pesan dari Bima. Mentari bertanya apakah kamu bisa datang untuk makan malam. Tidak mewah, hanya spageti gosong. Dia tersenyum meskipun demikian dan menulis, aku akan ke sana. Makan malam di rumah mewah Sanjaya adalah penyergapan. Ibunya memimpin meja seperti ratu yang menghakimi seorang kriminal. Danu di sebelah kanannya dan, yang paling mengerikan bagi Karina, Adrian di sebelah kirinya. Serius? Karina meletakkan tasnya dengan keras. Kalian mengundang mantan pacarku ke intervensi keluarga? Dia teman keluarga. Ibunya memotong sepotong daging dengan presisi bedah, dan dia mengkhawatirkanmu. Kita semua khawatir, tambah Adrian dengan kehangatan palsu. Pria ini jelas memanipulasimu. Bima tidak memanipulasi apapun. Bima, ibunya hampir meludahkan nama itu. Sudah punya nama panggilan sayang. Itu namanya Bu, Karina. Danu menggunakan suara bisnisnya. Bersikaplah masuk akal. Pria ini muncul dalam hidupmu, tepat ketika kamu rentan. Kamu membayar sesuatu yang mahal untuknya, dan sekarang dia mencoba membayar saya, sela Karina. Dia datang ke kantor ini dengan setiap rupiah yang dia miliki untuk mengembalikan uang itu. Dia tidak meminta apapun dari saya. Maka dia lebih pintar dari yang kita duga, kata ibunya. Bermain bangga untuk memenangkan kepercayaanmu. Karina berdiri begitu cepat sehingga kursinya jatuh. Aku tidak akan tinggal di sini mendengarkan ini. Duduk. Perintah ibunya memotong udara. Kita belum selesai. Aku sudah selesai. Jika kamu melanjutkan ini, akan ada konsekuensi. Kamu mengancamku, aku melindungimu dari dirimu sendiri, jika perlu. Karina tertawa tanpa humor. Kalian tahu apa? Mungkin kalian benar. Mungkin Bima memanfaatkanku. Dia meraih tasnya. Tapi setidaknya ketika aku bersamanya aku merasa hidup, tidak seperti pion dalam permainan bisnis kalian. Dia keluar membanting pintu yang mengguncang lampu gantung kristal. 3 hari kemudian, Karina membuat keputusan terburuk dalam hidupnya. Aku ingin kamu datang ke acara denganku, katanya kepada Bima saat dia mengganti oli mobilnya untuk kelima kalinya bulan itu. Proyek perumahan lain. Gala amal kelompok Sanjaya. Bima keluar dari bawah mobil perlahan. Karina, aku tahu apa yang akan kamu katakan, tetapi keluargaku sudah tahu tentang kita. Pers pada akhirnya akan menemukan kita. Dia berlutut di sampingnya. Aku ingin melakukan ini dengan benar. Memperkenal kamu secara publik. Menunjukkan kepada mereka bahwa aku tidak malu padamu. Aku tidak termasuk di dunia itu. Kalau begitu, mari kita ubah dunia. Dia menatapnya lama. Kamu yakin? Dia tidak yakin, tetapi dia mengangguk. Sepenuhnya. Bima terlihat konyol dengan setelan yang dipinjam Santi dari sepupu. Dasi mencekiknya, sepatu menjepitnya. Karina, di sisi lain, sangat memukau dengan gaun biru tua yang mungkin harganya lebih dari mobilnya. Kamu terlihat cantik, katanya saat dia menjemputnya. Kamu terlihat tidak nyaman, karena aku tidak nyaman. Dia meraih tangannya.
Jika kapan saja kamu ingin pergi, kita pergi. Oke? Gala itu persis seperti mimpi buruk yang Bima bayangkan. Ruang dansa besar, lampu gantung kristal, meja dihiasi bunga yang harganya lebih dari sewa bulanannya, dan tatapan. Begitu banyak tatapan. Itu dia. Dia mendengar seseorang berbisik, si mekanik. Serius? Aku kira dia pelayan. Karina, yang malang. Jelas dia sedang melewati sesuatu. Dia mengatupkan rahangnya dan terus berjalan. Karina memperkenalkannya kepada puluhan orang. Semua orang tersenyum sopan sementara mata mereka menilainya dan menganggapnya tidak memadai. Bima selamat dari makan malam, selamat dari pidato, bahkan selamat dari dansa, meskipun dia menginjak kaki Karina 3 kali. Yang tidak dia selamatkan adalah Adrian. Karina muncul dengan 2 gelas sampahnya. Kita perlu bicara tentang merger. Jangan sekarang, Adrian. Ini penting. Dia memberinya 1 gelas, tanpa menawarkan apapun kepada Bima. Dewan mendesak untuk jawaban. Aku bilang jangan sekarang. Adrian akhirnya menatap Bima seolah-olah dia baru menyadari keberadaannya. Oh, maaf. Aku tidak tahu kamu membawa bantuan. Darah Bima mendidih. Aku pasangannya, bukan bantuannya. Pasangan? Adrian tertawa. Begitu ya, mereka menyebutnya sekarang. Adrian. Suara Karina berbahaya. Pergi. Aku hanya bersikap jujur. Dia berbalik ke Bima. Menurutmu berapa lama ini akan berlangsung? Serius? Apakah kamu pikir seseorang sepertimu bisa mempertahankan minat seseorang sepertinya? Seseorang sepertiku setidaknya memperlakukannya dengan hormat. Aku memperlakukannya dengan apa yang pantas dia dapatkan. Kehidupan yang pantas, bukan makan malam di bengkel dan pakaian bekas. Bima melangkah maju. Adrian tidak mundur. Kamu tahu apa? Kamu benar. Aku tidak bisa memberinya sampahnya mahal atau perjalanan ke Eropa, suaranya meninggi. Tetapi aku bisa memberinya kejujuran, kesetiaan, seseorang yang mencintainya apa adanya, bukan karena nama keluarganya. Bima. Karina meraih lengannya. Ayo pergi. Tetapi sudah terlambat. Lampu kilat kamera meledak. Jurnalis sosial yang meliput acara itu telah menemukan kisah mereka. Keesokan harinya, internet meledak. Bukan surat kabar utama, itu lebih buruk. Blog gosip, akun Instagram yang didedikasikan untuk masyarakat Jakarta, Twitter dengan tagar kejam, dan Sanjaya Mekanik, cinta sejati atau pemburu harta. Foto-foto ada di mana-mana. Bima menghadapi Adrian, Karina meraih lengannya, perbedaan yang jelas antara setelannya yang murah dan smoking designer di sekitarnya. Komentar-komentar itu racun. Karina yang malang, jelas dia punya harga diri rendah. Dia hanya menginginkan uangnya. Sangat jelas. Aku bertaruh 10.000 mereka bertunangan dalam 3 bulan dan bercerai dalam 6. Bima mematikan ponselnya, tetapi dia tidak bisa mematikan tatapan di jalan. Pelanggan bengkel membuat komentar. Tetangga berbisik. Pak Haris pemilik bengkel memanggilnya ke kantornya. Saya tidak peduli dengan gosip, katanya tegas. Kamu mekanik terbaik saya. Tapi jika ini memengaruhi bisnis, saya mengerti. Beri saya 2 minggu. Jika mereda, sempurna. Jika tidak, saya harus mempertimbangkannya. Bima mengangguk, rasa malu membakar perutnya. Yang terburuk datang ketika dia menjemput Mentari dari taman kanak-kanak. Dia berjalan ke arahnya dengan kepala tertunduk, air mata di pipinya. Ada apa, Tuan Putri? Bagus bilang kamu jahat, kamu mencuri uang dari Rina. Dunia berhenti. Apa? Ibunya bilang pria miskin, selalu menginginkan uang dari wanita kaya. Isak tangis mengguncang tubuh kecilnya. Tapi kamu tidak jahat, kan ayah? Bima memeluknya, merasakan sesuatu pecah di dalam dirinya. Tidak, Tuan Putri, aku tidak jahat, tetapi mungkin dia egois. Mungkin Santi benar. Mungkin Mentari pantas mendapatkan yang lebih baik daripada ayah yang memaparkannya pada kekejaman semacam ini. Malam itu, Bima pergi ke kantor kelompok Sanjaya. Karina berlari keluar saat melihatnya, dengan lega di wajahnya. Syukurlah. Aku sudah mencoba menghubungimu. Bima, aku sangat menyesal aku tidak berpikir. Kita harus mengakhiri ini. Dia berhenti mendadak. Apa? Aku tidak bisa melakukan ini. Aku tidak bisa memaparkan Mentari pada ini. Bima, itu akan mereda. Itu hanya gosip bodoh. Mentari menangis hari ini. Suaranya tercekat. Karena anak-anak lain memberitahunya bahwa ayahnya pencuri. Karena aku bersamamu. Maka kita akan mengajari mereka bahwa mereka salah. Bagaimana? Dia tertawa getir. Muncul di lebih banyak gala, membuktikan bahwa aku cukup baik untuk duniamu. Aku tidak akan pernah cukup, Karina. Jangan katakan itu.
Itu kebenaran. Dia menjauh darinya. Keluargamu benar. Aku tinggal di apartemen 2 kamar. Aku hampir tidak bisa memberikan apa yang dibutuhkan putriku. Aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan padamu. Kamu punya kamu. Itu saja yang aku inginkan. Itu tidak cukup. Tidak ketika itu berarti Mentari menderita. Air mata mengalir di pipi Karina. Kalau begitu, apa? Kamu menyerah begitu saja? Kamu menyerah pada kita? Aku membebaskanmu untuk kembali ke hidupmu. Kamu adalah hidupku sekarang. Tidak. Kata itu menyakitkan saat keluar. Aku adalah kesalahan, gangguan, dan ini berakhir sekarang. Dia berbalik sebelum dia bisa melihat air matanya sendiri. Bima, kumohon. Tetapi dia sudah berjalan menuju lift, menjauh dari satu-satunya wanita yang dia cintai sejak Rina, menuju keamanan dunianya yang kecil dan aman, di mana putrinya tidak akan menangis, di mana hatinya tidak akan hancur lagi, di mana semuanya akan kembali sederhana, kecuali bahwa tidak ada yang akan sederhana lagi, karena Bima Flores baru saja melepaskan hal terbaik yang pernah terjadi padanya, dan keduanya tahu itu. Bab 6. Dunia terpisah. 14 hari, 336 jam, 1660 menit. Sejak Bima menjauh dari Karina, bukan berarti dia menghitung. Ayah, kapan Mama Rina datang? Bima memejamkan mata. Itu adalah kali kelima Mentari bertanya pagi itu. Ayah sudah bilang, Tuan Putri, dia tidak akan datang lagi. Kenapa? Karena aku pengecut. Karena aku terlalu bangga dan terlalu sedikit keberanian. Karena dia punya hidupnya dan kita punya hidup kita. Tapi aku merindukannya. Aku tahu, sayang. Aku juga. Kata-kata itu keluar sebelum dia bisa menghentikannya. Mentari menatapnya dengan mata yang melihat terlalu banyak untuk anak berusia 4 tahun. Lalu mengapa kita tidak bisa melihatnya? Dia tidak punya jawaban. Pekerjaan adalah pelariannya. Bima menghabiskan 12 jam di bawah mobil, tangan sibuk, pikiran mati rasa. Pak Haris telah memberinya lampu hijau. Gosip telah mereda. Pelanggan berhenti berkomentar. Semuanya kembali normal, kecuali Bima menatap pintu setiap kali mobil parkir di luar, berharap melihat BMW perak. Itu tidak pernah datang. Kamu terlihat seperti sampah. Santi muncul di bengkel pada Kamis malam dengan makanan yang tidak dia minta. Terima kasih. Kamu juga makan hari ini. Aku tidak lapar. Bima, aku tidak mau membicarakannya. Baiklah, kalau begitu dengarkan saja. Dia meletakkan makanan di depannya. Mentari menggambar ini di rumahku kemarin. Dia menunjukkan padanya sebuah gambar. 3 sosok tongkat, 1 besar, 1 kecil, dan 1 dengan rambut panjang yang jelas-jelas adalah Karina. Di bawahnya, dalam huruf yang tidak rata, keluargaku. Dadanya tercekat begitu kuat, sehingga dia tidak bisa bernapas. Dia baru 4 tahun, dia akan lupa. Apakah kamu benar-benar percaya itu? Santi duduk di sampingnya. Atau kamu meyakinkan dirimu sendiri, karena lebih mudah daripada mengakui bahwa kamu membuat kesalahan? Itu bukan kesalahan. Aku melindungi Mentari. Dari apa? Dari seseorang yang mencintainya, dari sosok ibu, dari melihatmu bahagia untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dari tumbuh besar karena malu pada ayahnya. Satu-satunya hal yang akan membuatnya malu, Santi berkata dengan lembut, adalah kamu terlalu pengecut untuk memperjuangkan kebahagiaanmu. Dia pergi sebelum Bima bisa menjawab. Bima ditinggalkan sendirian di bengkel kosong menatap gambar Mentari, keluargaku. Dan dia membiarkan dirinya menangis untuk pertama kalinya dalam 14 hari. Karina tidak lebih baik. Dia muncul untuk bekerja, duduk di rapat, menandatangani dokumen, semuanya otomatis. Dania membawakannya kopi yang tidak dia minum. Mengingatkannya pada janji yang dia lupakan, menatapnya dengan kekhawatiran yang dia pura-pura tidak perhatikan. Nona Sanjaya, Dewan menunggu. Rapat hari Kamis, merger. Karina memasuki ruang konferensi, seperti berjalan ke tiang gantungan. Danu memimpin, ibunya di ujung lain. Anggota Dewan memenuhi kursi di antaranya, dan Adrian, tentu saja Adrian ada di sana. Mari kita mulai. Danu membuka folder. Merger dengan kontraktor Dominguez mewakili pertumbuhan 40% dalam 2 tahun. Membutuhkan investasi signifikan. Tambah salah satu anggota Dewan. Dan aliansi strategis. Ibunya menatap Karina langsung. Keluarga, itu dia. Motif sebenarnya dari pertemuan itu. Tidak, kata Karina jelas. Anda bahkan belum mendengar proposalnya. Saya tidak perlu mendengarnya. Saya sudah tahu apa yang akan Anda katakan. Adrian membungkuk ke depan dengan senyum yang dulu dia anggap menawan dan sekarang hanya membuatnya mual.
Karina, aku tahu segalanya rumit, tetapi kita orang dewasa. Kita bisa membuat ini berhasil. Membuatnya berhasil menjadi masyarakat profesional pada awalnya, tetapi pada akhirnya pernikahan demi kenyamanan, dia menyelesaikannya untuknya. Itu yang Anda usulkan. Itu pragmatis. Itu gila. Itu masa depan. Kelompok Sanjaya. Ibunya membanting meja. Berhentilah bersikap seperti anak manja, dan pikirkan warisan. Sesuatu dalam diri Karina pecah, atau mungkin diperbaiki. Kalian tahu apa? Kalian benar. Saya bersikap seperti anak kecil. Ibunya mengangguk puas. Akhirnya kamu sadar. Membiarkan kalian mendikte hidupku, membiarkan harapan kalian mendefinisikan, memilih persetujuan daripada kebahagiaan. Karina berdiri. Tapi saya sudah selesai. Duduk. Perintah ibunya. Tidak, kata Karina Alejandra Sanjaya. Tidak, lebih keras kali ini. Saya tidak akan duduk, saya tidak akan menandatangani, saya tidak akan menikahi Adrian dan saya tidak akan terus menjadi CEO. Dokumen Adrian jatuh ke lantai. Apa? Anda dengar saya? Saya mengundurkan diri. Ya, saya merestrukturisasi. Dia menatap Danu. Kamu akan menjadi CEO. Saya akan mempertahankan posisi saya di dewan dan saham saya, tetapi orang lain dapat menangani operasi sehari-hari. Kamu gila. Ibunya pucat. Kamu tidak bisa. Saya hanya bisa. Saya memiliki 52% saham. Ayah memberikannya kepada saya. Ingat, khusus agar saya bisa membuat keputusan saya sendiri. Dia tidak akan pernah ingin kamu menghancurkan warisannya. Saya tidak menghancurkannya, saya menyelamatkannya. Karina berjalan menuju pintu, karena warisan yang dibangun di atas orang-orang yang sengsara tidak layak dipertahankan. Jika kamu melewati pintu itu, ibunya berdiri. Tidak ada jalan kembali, saya tahu. Kamu akan sendirian, tanpa keluarga, tanpa dukungan. Karina tersenyum. Akhirnya saya akan bebas. Dia melintasi ambang batas, dan tidak menoleh ke belakang. Danu mengejarnya di lift. Kamu serius? Sepenuhnya. Karina mengusap rambutnya. Aku bahkan tidak tahu apakah dia menginginkanmu kembali. Kalau begitu aku akan mencari tahu. Pintu terbuka. Tapi setidaknya aku mencoba. Kapan terakhir kali kamu mempertaruhkan sesuatu untuk apa yang benar-benar kamu inginkan? Dia meninggalkannya tanpa jawaban. Langit terbuka ketika dia mencapai mobilnya. Hujan Februari, dingin, dan tiba-tiba. Karina mengemudi menuju Tebet tanpa payung, tanpa rencana, hanya dengan hati yang berdebar terlalu cepat. Bengkel itu tutup. Bima mengunci pintu, memunggunginya. Dia keluar dari mobil. Hujan membasahinya dalam hitungan detik. Bima, dia berbalik. Matanya melebar. Karina, apa yang kamu? Aku tidak ingin menyelamatkanmu. Kata-kata itu keluar deras. Aku ingin kamu menyelamatkanku dari kehidupan itu, dari kesendirian itu, dari berpura-pura uang itu penting ketika satu-satunya yang penting adalah kamu. Karina, aku mengundurkan diri. Ya, aku merestrukturisasi. Danu adalah CEO sekarang. Aku hanya di dewan. Dia mendekat. Aku akan mencari apartemen di dekat sini, sesuatu yang sederhana. Aku akan menggunakan uangku untuk hal-hal yang penting, seperti berinvestasi di bengkelmu sebagai mitra nyata, bukan amal. Tunggu, aku mencintaimu. Pengakuan itu membebaskannya. Aku mencintai Mentari. Aku sangat mencintai kalian sehingga aku menyerahkan segalanya. Dan aku tahu kamu takut. Aku juga. Tapi aku lebih takut menghabiskan sisa hidupku bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika aku cukup berani? Bima menatapnya seolah-olah dia adalah penampakan. Aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan padamu. Suaranya pecah. Hanya aku dan Mentari dan kehidupan yang tidak akan pernah menjadi gala atau rumah mewah. Bagus, sela Karina, karena aku benci gala. Karina, katakan padaku, kamu tidak mencintaiku. Dia melangkah lagi. Katakan padaku dan aku akan pergi. Tetapi jika ada, meskipun hanya sebagian kecil darimu yang menginginkanku, dia tidak menyelesaikan kalimat itu. Karena Bima menutup jarak dan menciumnya di bawah hujan, putus asa, lapar, seperti seorang pria yang telah sekarat karena haus dan akhirnya menemukan air. Dia berpegangan padanya, tahun-tahun kesendirian dan rasa sakit meleleh di antara bibir mereka. Ketika mereka berpisah, keduanya gemetar. Aku mencintaimu. Bima menyandarkan dahinya di dahinya. Ya Tuhan, aku sangat mencintaimu sampai sakit, tetapi aku sangat takut merusakmu. Aku sudah rusak. Kamu yang memperbaikiku. Keluargamu bukan masalahku lagi. Kamu adalah keluargaku sekarang. Kamu dan Mentari, jika kamu menerima kami,
Jika aku menerima kalian, dia tertawa. Suaranya setengah terisak. Karina, aku akan memberikan apapun untuk memilikimu, tetapi kamu harus mengerti. Aku mengerti bahwa kita tidak akan pernah kaya. Aku mengerti orang akan menghakimi. Aku mengerti itu akan sulit. Dia memegang wajahnya di tangannya. Tetapi aku juga mengerti bahwa bersamamu aku lebih bahagia daripada yang pernah aku rasakan dalam hidupku, dan itu bernilai lebih dari rumah mewah manapun. Bima menciumnya lagi, lebih lembut kali ini, seperti janji. Kamu perlu tahu beberapa hal, katanya ketika mereka berpisah. Aku tidak mudah, aku keras kepala, bangga, kadang-kadang mustahil. Aku sudah tahu. Dan Mentari, dia akan terikat. Jika kamu melakukan ini, kamu harus yakin, karena jika kamu menyakitinya, aku tidak akan menyakitinya. Aku akan mencintai kalian setiap hari, bahkan ketika itu sulit. Terutama ketika itu sulit. Bagaimana dengan uangmu? Itu uangku. Aku menggunakannya sesukaku. Dia mengangkat bahu. Tetapi jika itu membuatmu merasa lebih baik, kita bisa membuat perjanjian pranikah dari hubungan ini. Uangku tetap milikku. Kamu mempertahankan kemandirianmu. Kita adalah mitra yang setara dalam segala hal lainnya. Kamu luar biasa. Aku basah kuyup dan putus asa. Ada bedanya. Dia tertawa dan memeluknya lebih erat. Kita harus pergi menjemput Mentari. Dia bersama Santi. Adikmu datang menemuiku hari ini. Serius? Dia bilang aku harus membuktikan bahwa aku serius. Dan kamu mengundurkan diri dari CEO. Aku merestrukturisasi, dan aku akan melakukannya lagi. Dia menciumnya dengan lembut. 1000 kali. Mereka pergi ke rumah Santi bersama. Karina masih basah kuyup. Bima memegang tangannya seolah dia bisa menghilang. Santi membuka pintu, melihat wajah mereka dan tersenyum. Sudah waktunya, dasar idiot. Di mana Mentari? Di ruang tamu menonton film. Teriaknya ke dalam. Mentari, kamu punya tamu. Langkah-langkah kecil berlari. Mentari muncul di pintu. Matanya melebar. Mama Rina. Karina berlutut, matanya dipenuhi air mata. Halo Tuan Putri. Mentari berlari. Dampaknya hampir menjatuhkannya, tetapi Karina memeluk anak itu erat-erat. Aku merindukanmu. Mentari terisak di lehernya. Aku pikir kamu tidak akan kembali. Maafkan aku sayang, tapi aku di sini sekarang, dan aku tidak akan pergi kemanapun. Janji. Janji. Mentari mengangkat kepalanya, melihat antara Karina dan Bima. Berarti kita bisa menjadi keluarga sungguhan. Bima berlutut di samping mereka, merangkul keduanya. Ya, Tuan Putri, keluarga sungguhan. Mentari berteriak kegirangan dan memeluk mereka lebih erat. Karina menatap Bima di atas kepala Mentari. Dia tersenyum padanya, senyum yang hanya dia sediakan untuk hal-hal yang dia cintai, dan dia tahu dia telah membuat keputusan yang benar. Semua uang di dunia tidak sebanding dengan momen ini. Keluarga yang tidak sempurna, rumit, indah ini. Cinta yang dia pilih di atas segalanya. Santi menyeka matanya dari pintu. Baiklah keluarga. Masuk sebelum tetangga berpikir seseorang meninggal. Mereka bertiga masuk bersama, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun Karina Sanjaya merasa utuh. Bukan karena dia memiliki segalanya, tetapi karena dia akhirnya memiliki apa yang penting. Cinta, keluarga, rumah, dan keberanian untuk memilih mereka di atas segalanya. Epilog, keluarga baru. 10 bulan kemudian, Karina menyeka tepung dari pipinya dan menilai kekacauan di dapurnya. Kue itu miring. Ganache coklat menetes di satu sisi. Lilin-lilin berjarak tidak merata, dan lebih banyak adonan di lantai daripada di cetakan aslinya. Itu sempurna. Ayah bilang itu terlihat seperti dapur diserang gempa. Karina berbalik. Mentari berada di pintu tersenyum dengan senyum yang kehilangan 2 gigi depannya. Ayah bisa diam dan membantu lain kali. Aku dengar itu, teriak Bima dari halaman. Mentari berlari ke Karina dan memeluk kakinya. Ini kue terbaik di dunia, Mama. 9 bulan, dan dadanya masih tercekat. Setiap kali Mentari mengatakannya, yakin, itu cukup jelek. Kue terbaik itu jelek. Itu berarti dibuat dengan cinta. Karina mengangkatnya tanpa mempedulikan noda coklat di blusnya. Kapan kamu menjadi begitu bijak? Aku selalu bijak. Aku baru 5 sekarang, maka itu lebih jelas. Tawa Karina memenuhi dapur di rumah mereka di Kebayoran Baru. Bukan rumah mewah, bukan apartemen sempit. Sebuah rumah 3 kamar dengan taman kecil dan tetangga yang ramah yang tidak bertanya tentang nama keluarga atau rekening bank. Rumah. Bima masuk, kotor oleh arang dari panggangan. Para tamu sudah berdatangan. Santi membawa cukup makanan untuk memberi makan pasukan.
Pak Haris berkelahi dengan putra tetangga tentang siapa yang mengontrol musik. Kedengarannya seperti pesta yang sempurna. Dia menciumnya dengan cepat dan manis. Aku mencintaimu, bahkan dengan tepung di rambutmu. Terutama dengan tepung di rambutku. Mentari membuat suara jijik. Kalian harus berciuman sepanjang waktu. Ya, kata mereka serempak. Bel pintu berdering. Mentari berputar untuk turun. Aku akan buka. Dia berlari ke pintu, meninggalkan mereka sendirian di dapur. Bima melingkarkan tangan di pinggang Karina. Kamu bahagia? Lebih dari yang aku kira mungkin. Tanpa penyesalan? Sama sekali tidak. Itu benar. 10 bulan terakhir telah kacau. Restrukturisasi perusahaan memakan waktu 3 bulan rapat hukum. Ibunya masih belum berbicara dengannya. Danu mengirim pesan sesekali, terutama tentang bisnis. Perlahan membangun kembali hubungan mereka. Tapi Bima Auto Repair dibuka pada bulan Juli. Bima sebagai pemilik, Karina sebagai mitra diam dan investor. Bisnis itu berkembang dengan reputasi kejujuran dan pekerjaan berkualitas. Mereka hidup terutama dari gaji Bima. Uang Karina masuk ke investasi, tabungan untuk Universitas Mentari, dan proyek komunitas yang benar-benar dia pedulikan. Itu lebih banyak pekerjaan, lebih rumit, lebih nyata, dan benar-benar sempurna. Halaman segera terisi, Santi dengan risoles terkenalnya, Pak Haris dan istrinya dengan balon. Tetangga lama dan baru mereka bercampur, beberapa kolega Karina yang memilih persahabatan di atas status sosial, dan di sudut, secara mengejutkan, Danu dengan istri dan kedua anaknya. Karina mendekat dengan hati-hati. Aku tidak tahu kamu akan datang. Aku saudaramu. Dia mengangkat bahu. Aku mungkin lambat, tetapi aku tidak idiot selamanya. Ibu, beri dia waktu. Kamu tahu bagaimana dia. Dia mengangguk. Mungkin suatu hari, mungkin tidak pernah. Bagaimanapun itu akan baik-baik saja. Mentari berlari di antara para tamu. Gaun merah mudanya berkibar, benar-benar dalam elemennya. Saatnya kue, teriaknya akhirnya. Semua orang berkumpul di sekitar meja taman. Karina dan Bima membawa kue miring itu ditutupi lilin yang mengancam akan membakar kokelat leleh. 1, 2, ti. Bima memulai. Selamat ulang tahun Mentari. Dia meniup lilin dengan total dramatis. Matanya tertutup dalam konsentrasi serius. Apa yang kamu minta Tuan Putri? Tanya Bima. Aku tidak bisa bilang atau tidak akan menjadi kenyataan. Keputusan bijak. Mereka memotong kue. Itu kering di beberapa sisi, mentah di sisi lain, dan benar-benar lezat, karena mereka membuatnya bersama. Mentari bersikeras Karina dan Bima makan potongan pertama. Karena kalian membuatnya untukku, jadi aku berbagi dengan kalian. Karina memeluknya erat-erat. Aku mencintaimu, gadis cantikku. Aku juga mencintaimu, Mama. Mentari menjauh untuk menatapnya dengan serius. Terima kasih sudah tinggal. Tenggorokan Karina tercekat. Terima kasih sudah membiarkan aku tinggal. Saat sore berubah menjadi malam, orang dewasa mengobrol, anak-anak bermain, dan lampu taman menciptakan suasana hangat. Karina menemukan dirinya duduk bersama Bima di rumput, memperhatikan Mentari bermain dengan anak-anak Danu. Apa yang kamu pikirkan? Tanyanya. Bahwa setahun yang lalu aku berada di rumah mewah yang kosong sendirian di Natal, yakin bahwa itu adalah hidupku. Dan sekarang aku berada di taman yang penuh orang, mengenakan pakaian bernoda koklat, dan aku tidak pernah sebahagia ini. Bima mencium dahinya. Kamu tahu apa yang gila? Apa? Bahwa kue 35. Koma itu mengubah hidupku sepenuhnya. Karina tertawa. Secara teknis itu 40.000 dengan sus koklat. Benar-benar murah. Aku mendapat istri. Aku belum istrimu. Detail teknis. Dia tersenyum. Aku mendapatkan wanita yang aku cintai. Seorang mama untuk Mentari, dan seorang mitra yang menyelamatkan bisnisku. Kamu menyelamatkan hidupku. Itu pertukaran yang adil. Mereka berciuman saat matahari terbenam di atas Jakarta. Suara pesta ulang tahun Mentari memenuhi udara. Santi lewat dan melemparkan serbet kepada mereka. Cari kamar, dasar kasmaran. Ini rumah kami, teriak Bima. Kalau begitu bertingkahlah seperti orang dewasa. Tapi dia tersenyum. Ketika para tamu akhirnya pergi, Mentari tertidur di sofa, kelelahan dan bahagia, dikelilingi oleh hadiahnya. Karina dan Bima membawanya ke kamarnya bersama. Mereka menyelimutinya, mencium dahinya. Mimpi indah, Tuan Putri, bisik Bima. Yang paling indah, tambah Karina. Mereka menutup pintu dengan lembut dan berjalan ke kamar mereka sendiri. Karina berdiri di depan cermin, menghapus riasan minimal yang dia gunakan sekarang. Bima muncul di belakangnya.
melingkari pinggangnya dengan lengannya. Menyesal? Kamu menanyakan itu sebelumnya. Layak ditanyakan 2 kali. Dia berbalik dalam pelukannya. Bima Flores. Aku melepaskan rumah mewah untuk rumah 3 kamar. Aku melepaskan menjadi CEO untuk menjadi anggota dewan. Aku melepaskan gala untuk pesta ulang tahun di taman. Dia menciumnya dengan lembut, dan aku akan melakukannya lagi 1000 kali. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Kamu, Mentari, kehidupan yang kacau dan sempurna ini. Semuanya. Malam itu, berbaring dalam kegelapan, Bima berbicara dengan suara rendah. Kamu tahu apa yang aku minta Mentari harapkan ketika dia meniup lilin? Aku pikir dia tidak bisa bilang atau tidak akan menjadi kenyataan. Aku curang. Dia tersenyum dalam kegelapan. Aku memintanya berharap agar keluarga kita tetap seperti ini selamanya. Karina beringsut lebih dekat. Harapan itu sudah menjadi kenyataan. Dan dia benar, karena setahun setelah toko kue di bulan Desember di mana seorang ayah yang hancur berbisik, kita tidak punya uang, Tuan Putri, dan seorang wanita lajang memutuskan untuk melakukan sesuatu yang penting. 3 orang yang hilang menemukan satu sama lain, bukan dalam kekayaan atau status atau persetujuan sosial, tetapi dalam cinta, dalam pilihan, dalam keberanian, dalam sebuah keluarga yang dibangun bukan dari darah atau uang, tetapi dari keputusan sehari-hari, untuk tetap tinggal, untuk mencintai, untuk memilih satu sama lain lagi dan lagi. Dan itu bernilai lebih dari kekayaan manapun, lebih dari rumah mewah manapun, lebih dari warisan manapun, karena pada akhirnya, satu-satunya yang benar-benar penting adalah ini. Seorang mekanik yang belajar bahwa menerima cinta bukanlah kelemahan, seorang pewaris yang belajar bahwa kekayaan sejati tidak ternilai harganya, dan seorang anak yang memenangkan keluarga yang lengkap. Semua demi Rp40.